Selamat datang. Di depan saya ada Oppo Find X8 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan ponsel ini. Jadi ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan disambut dengan layar halo. Kita akan klik panahnya, lalu cari bahasa yang kita inginkan dari daftar. Untuk saya, bahasa yang benar sudah dipilih, yaitu bahasa Inggris. Jadi selanjutnya kita pilih berikutnya, dan kita akan memilih opsi wilayah kita. Anda bisa memilih yang mana saja. Saya rasa tidak ada pengaruh apapun terhadap pilihan Anda. Tidak ada yang benar-benar berubah. Lalu kita punya informasi hukum. Jadi, ada perjanjian pengguna, kebijakan privasi, dan keamanan data. Sekarang kita tinggal pilih berikutnya. Ternyata kita tidak perlu menyetujui. Meskipun secara teknis, dengan menekan berikutnya, saya cukup yakin Oppo akan menganggap ini sebagai persetujuan. Saya tidak akan melakukannya. Saya hanya menekan berikutnya. Jadi berikutnya, kita punya opsi untuk mengatur menggunakan perangkat lain. Jadi jika Anda punya perangkat yang lebih baru atau lebih lama, Anda bisa menggunakannya untuk mengatur perangkat ini. Sekarang saya tidak akan melakukan itu, jadi saya akan pilih lewati, dan ini akan memungkinkan saya untuk mengatur perangkat sebagai perangkat baru. Sebelumnya, kita punya opsi untuk memilih jaringan Wi-Fi kita. Anda bisa terhubung ke jaringan itu jika mau, atau bisa juga melewatinya jika tidak ingin terhubung. Namun jika Anda juga belum memasukkan kartu SIM, dan Anda akan melewati ini, oke, sebenarnya saya memang perlu terhubung ke jaringan, sudahlah. Saya tadinya mau bilang, Anda akan mendapat jendela pop-up, tapi sepertinya tidak, karena rupanya privasi kami dan, keamanan dan data apapun itu, mengharuskan Anda terhubung ke jaringan, sehingga Oppo bisa mengetahui segalanya tentang Anda, karena Anda tidak bisa mengaturnya tanpa jaringan, karena suatu alasan besar. Saya merasa sangat aman sekarang karena Anda memiliki akses ke jaringan saya tanpa kemauan saya yang sebenarnya. Baiklah, mari kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, yang tadi mau saya katakan adalah tanpa jaringan, Anda tidak akan memiliki opsi untuk masuk ke Google dan juga tanggal serta waktu tidak akan diatur secara otomatis, serta Anda tidak bisa menyalin aplikasi dan data dari cloud. Sekarang, sekali lagi, saya tidak akan menyalinnya, jadi saya akan pilih jangan salin. Dan ini memungkinkan saya masuk ke akun Google. Sekali lagi, langkah ini opsional, jadi Anda tidak harus melakukannya jika tidak mau. Anda bisa pilih lewati di sini, lalu lewati lagi. Dan selanjutnya, sambungkan ke jaringan seluler. Sekali lagi, ini adalah bagian kartu SIM yang tadi saya bicarakan. Saya akan pilih lewati, yang menimbulkan pertanyaan, kenapa saya harus terhubung ke jaringan jika saya bisa langsung memasukkan kartu SIM? Tapi ternyata itu dilakukan jauh lebih belakangan dalam proses pengaturan. Selanjutnya, kita punya metode penguncian berikutnya. Kita punya kata sandi, PIN, pola, atau kata sandi, sidik jari, dan pengenalan wajah. Jika Anda berencana menggunakan dua opsi biometrik, sidik jari atau pengenalan wajah, Anda akan selalu diwajibkan memilih PIN, pola, atau kata sandi. Karena biometrik tidak 100% dapat diandalkan. Saat biometrik tidak dapat diandalkan, Anda harus membuka kunci perangkat secara fisik dengan PIN, pola, atau kata sandi. Anda juga tidak perlu melindungi perangkat Anda sama sekali jika tidak mau. Tapi saya sendiri tidak menyarankannya. Dengan juga saya akan melakukan persis apa yang tidak saya sarankan. Selanjutnya, kita punya layanan Google seperti lokasi, pemindaian, dan pengiriman data pengguna, serta diagnostik. Anda bisa mematikan semua itu, tapi ini Google. Jadi, saya ragu hal itu benar-benar dimatikan. Maksud saya, tombol pengaturannya mungkin berfungsi, tapi saya yakin Google tetap mendapatkan datanya. Selanjutnya, kita punya pilihan untuk memilih browser Anda. Jadi, ini sepenuhnya terserah Anda. Browser mana yang Anda sukai. Anda punya daftar yang bagus di sini, jadi pilih yang Anda inginkan. Saya akan memilih Brave, atur sebagai default. Selanjutnya, kita punya pilihan mesin pencari. Sekali lagi, pilih saja yang Anda inginkan. Secara pribadi, saya tidak suka Bing, atau Brave sebagai mesin pencari. Google lumayan bagus, meski cukup buruk. Saya sungguh tidak tahu yang mana yang harus saya rekomendasikan untuk Anda. Jadi kamu tahu apa? Aku akan pergi dengan seseorang tuh. Sudahlah. Ayo buka Bing. Dan berikutnya kami punya tambahan untuk ulasan Anda. Jadi kita punya beberapa temu, saya tidak menginginkan itu. Kita punya cashback apalah, saya tidak peduli. Dan saya juga tidak peduli dengan aplikasi-aplikasi ini, jadi saya akan hapus centangnya, lalu pilih OK. Layanan yang direkomendasikan. Pembaruan otomatis di malam hari, pencarian global, pembaruan otomatis aplikasi sistem, majalah layar kunci. Yang satu ini mungkin ingin Anda matikan. Ini pada dasarnya adalah carousel wallpaper, kalau Anda pernah melihatnya. Ini akan memberikan wallpaper acak di layar kunci Anda, yang sebenarnya tidak bisa Anda pilih. Jadi saya lebih suka mematikannya. Kita punya Quick Connect dan beberapa hal lainnya sebenarnya. Seperti Anda lihat, daftarnya banyak, periksa satu persatu, aktifkan atau nonaktifkan keinginan Anda. Selanjutnya, navigasi. Bisa pilih gestur atau tombol. Saya akan tetap menggunakan gestur. Semua itu sepenuhnya terserah Anda. Mana yang Anda sukai, tapi saya lebih suka gestur.
Lalu kita bisa pilih mulai yang akan membawa kita kembali ke layar utama. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.